أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita berbagai nikmat, dari nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat kesempatan bisa duduk pada majelis ilmu yang ini merupakan sebaik-baik majelis, semulia-mulia ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka hendaknya kalian mendekat. Maksud daripada taman surga tersebut adalah majlis-majlis ilmu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat ini, senantiasa memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa menghadiri majlis ilmu, mengambil ilmu darinya, sehingga bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat-sahabatnya, kepada istri-istrinya, serta kepada segenap kaum muslimin yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu ibadah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin disebabkan karena kecenderungan mereka terhadap perkara dunia, membuat mereka lalai dan mereka mengabaikan dari ibadah yang satu ini. Ketahuilah, dia merupakan ibadahnya para nabi dan para rasul, orang-orang saleh sebelum kita. Setiap dari mereka Allah sifatkan dengan ibadah ini. Ketahuilah bahwasanya dia adalah ibadah al-khauf minallahi azza wa jalla, yaitu ibadah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ini tidaklah dia muncul, tidaklah dia tumbuh dalam jiwa seorang muslim kecuali akan mewarnai kehidupannya, membuatnya senantiasa bersemangat dalam melaksanakan suatu kebaikan, membuatnya jauh dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Dan kata para ulama, semakin jauh, semakin hilang rasa takut ini pada diri seorang muslim, maka akan membuat dirinya semakin lemah dalam ketaatan dan semakin dekat dia dalam perkara maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji yang sangat besar kepada mereka yang senantiasa takut akan kedudukan, takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan bagi mereka yang takut akan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi mereka akan mendapatkan dua surga. Tentang ayat ini ada dua penafsiran disebutkan ulama ahli tafsir. Yang pertama, dia takut akan kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bagaimana dahsyatnya azab dan siksaan Allah, sehingga dia takut akan kedudukan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka akan mendapatkan dua surga pada hari kiamat. Penafsiran yang lain adalah mereka takut akan suatu hari di mana mereka semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka juga, berdasarkan tafsiran ini, juga akan mendapatkan dua surga. Allah muliakan mereka, Allah selamatkan mereka dengan diberikan dua surga pada hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang senantiasa takut kepada Allah, lantas mereka menangis, meneteskan air mata, mereka berhak mendapatkan
suatu keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillih. Yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun 'adil wa syabun nasha'a fi ta'atillah. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wa rajulun ورجلان اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 7 manusia, 7 kelompok manusia yang pada hari kiamat mereka akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya mereka ini akan mendapatkan naungan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keutamaan, diberikan kemuliaan. Allah tolong mereka, Allah selamatkan mereka di suatu hari di mana matahari didekatkan kepada manusia sejarak 1 mil. Manusia yang kepanasan, manusia berkeringat, bahkan mereka bercucuran dengan keringat. Di hari itu ada sekelompok manusia yang mereka mendapatkan pertolongan dan teduhan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah seorang imam yang adil, pemerintah yang adil, senantiasa menegakkan keadilan dalam kebijakannya, dalam aturannya dan dari segala aspek kehidupannya. Yang kedua, wasyabun nasha'a fi ta'atillah. Seorang pemuda yang hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya senantiasa bergantung, terikat dengan masjid, rindu untuk menghadiri masjid, rindu untuk salat berjamaah, rindu untuk bermajlis ilmu. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 lelaki yang saling cinta karena Allah. Dia berjumpa karena Allah dan dia juga berpisah karena Allah. Kemudian orang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamal wa qala inni akhafullah. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang sangat cantik jelita, diajak untuk berzina, diajak untuk bergaul. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang seperti ini ketika dia meninggalkan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan zina, kekufuran, kesyirikan dan dari berbagai dosa-dosa yang lainnya, ketika dia tinggalkan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun berhak mendapatkan naungan pada hari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimalahu ma tunfiqu yaminuh. Seorang lelaki yang dia bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, saking dia rahasiakan sedekahnya, sehingga diibaratkan tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Seorang lelaki yang dia berzikir, mengingat akan dosa-dosanya, mengingat akan masa lalunya, mengingat akan besarnya, akan luar biasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehingga dia meneteskan air mata, sehingga dia menangis sejadi-jadinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini kata Rasulullah SAW juga akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang senantiasa menumbuhkan sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah orang yang paling mulia. Dan cara agar supaya seorang hamba bisa menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah, itu banyak caranya. Yang pertama disebutkan oleh para ulama adalah dengan cara dia melihat akan kedahsyatan, akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat nama-nama Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala syadidul iqab, maha keras siksaannya.
Dia lihat nama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memurkai, yang membalas perbuatan hamba sesuai dengan perbuatannya. Itu semuanya diperhatikan agar supaya muncul dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara cara agar supaya seorang hamba bisa menumbuhkan rasa takut pada dirinya adalah dia melihat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia melihat akan banyaknya nikmat Allah pada dirinya, banyaknya anugerah dan kebaikan Allah pada dirinya, ini akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia bermaksiat, berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan cabut nikmat tersebut darinya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara cara agar seorang hamba bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah adalah ketika dia bermaksiat, dia persaksikan dan dia ingat bahwasanya di tempat dia bermaksiat itu, dia yakin dan dia pastikan bahwa tempat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat, akan menjadi saksi, dan dia akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya si fulan pernah berbuat dosa di tempat ini dan saya saksinya ya Allah. Itu di antara cara, ya, agar supaya bisa menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Sekarang jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita berbuat dosa dan maksiat, tempat manakah yang tempat tersebut kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Adakah sebuah tempat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak mengawasinya? Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikannya? Hampir semua tempat, bahkan semua tempat dipastikan. Jangankan tempat kita bermaksiat, apa yang terbetik dalam hati saja, apa yang muncul dalam hati dari keinginan buruk, dari keinginan untuk berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang terbetik dalam hati. Sekedar seorang memikirkan sesuatu dalam benaknya, dalam pikirannya, apa yang muncul dalam hatinya dari keinginan berbuat ini, berbuat itu semuanya diketahui oleh Allah. Allah sudah mengetahuinya jauh-jauh hari. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Dialah Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. Wa mata, hendaknya dia banyak-banyak mengingat bahwa setiap dari perbuatan dosa tersebut akan dihukum oleh Allah. Allah akan memberikan hukumannya cepat atau lambat. Di dunia atau di akhirat pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan efek sampingnya dan pasti ada dampak buruknya. Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang dia berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, biji yang sangat halus, ketika kebaikan tersebut dia kerjakan karena tulus, mengharapkan pahala, kata Allah, yarah, dia pasti akan saksikan, dia pasti akan tuai hasilnya. Dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang dia berbuat kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, bentuknya merendahkan orang lain, merendahkan dengan cibiran, merendahkan dengan tatapan mata, merendahkan dengan lisannya, merendahkan dengan perbuatannya, merendahkan dengan tulisannya, merendahkan dengan statusnya. Sebuah dosa yang dianggap sepele, yang kata Allah, barang siapa yang berbuat kejelekan walaupun sebesar biji zarrah, iya, maka kelak di hari kemudian dia akan mendapatkan kejelekan tersebut sesuai dengan kejelekannya. Sesuai dengan kejelekannya. Iya. Seorang hamba itu dia harus memunculkan sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat untuk mencabut nyawanya. Iya. Tadi itu sangat banyak mereka-mereka yang mereka bermudah-mudahan dalam perbuatan dosa, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan, akan memanjangkan umurnya. Mereka menyangka bahwasanya ketika dia berbuat maksiat Allah tidak menyaksikannya. Dia menyangka bahwasanya ketika dia berbuat dosa, berlaku curang, berbuat zalim, mengambil hak orang lain, mengambil satu perkara yang bukan miliknya, dia mengira bahwasanya hal tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahuinya. Allah tidak akan membalas perbuatannya. Yang seperti ini dia khawatirkan
Allah Subhanahu wa taala akan cabut nyawanya dalam keadaan dia berbuat dosa. Dalam keadaan berbuat dosa. Dikisahkan sebuah kisah. Ada salah seorang lelaki yang dia hijrah atau dia pergi ke sebuah tempat, ke sebuah negara yang bernama Bangkok. Dia pergi ke sana, ternyata dia bertemu dengan seorang perempuan yang pezina. Kemudian setelah dia bertemu dengan perempuan pezina, lantas dia menjalin hubungan dengan perempuan itu. Setelah dia menjalin hubungan dan semakin dekat hubungannya dengan perempuan itu, tiba suatu hari mereka pun mengadakan sebuah perjanjian. Tiba suatu hari mereka mengadakan sebuah perjanjian untuk ketemuan, dan ketemuannya untuk berhubungan suami istri. Padahal mereka belum mengadakan yang namanya akad pernikahan. Jadi mereka berdua bersepakat untuk bertemu. Pada saat laki-laki tersebut sudah datang terlebih dahulu, dan dia menunggu kekasihnya 10 menit tak kunjung datang. Gelisahlah dia, semakin gelisah, semakin galau, karena dia menantikan, mengharapkan kedatangan kekasihnya. Dia tunggu selama 20 menit tak kunjung datang. Dia tunggu selama setengah jam tak kunjung datang. Dia tunggu selama 1 jam tak kunjung datang. Tiba akhirnya setelah perempuan tersebut datang kepada lelaki itu, saking cintanya lelaki itu kepada wanita pezina tadi, dia pun langsung sujud di hadapan perempuan itu, dan seketika itu Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya. Dia meninggal dalam keadaan sujud kepada seorang perempuan pezina. Coba lihat. Ini kisah nyata. Dikisahkan oleh guru kita Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala tentang seorang lelaki yang bagaimana dia dimabuk oleh asmara, sangat cinta kepada seorang perempuan pezina. Saking cintanya dia kepada perempuan pezina itu, ketika dia bertemu dengan perempuan itu, dia sujud di hadapannya, dan ternyata Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dalam keadaan dia sujud kepada seorang manusia. Bukan sembarang manusia, tapi manusia, seorang perempuan yang bejat, perempuan yang hina. Iya. Kalau seandainya seorang dia sujud kepada Allah kemudian meninggal, itu alamat kebaikan. Tapi ini dia meninggal dalam keadaan perkara yang sangat mengenaskan. Meninggal dalam keadaan sujud kepada seorang perempuan yang notabene sangat jelek di hadapan manusia. Iya. Maka jangan pernah berpikir bahwasanya ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala akan panjangkan umur kita. Selalu pikirkan dan selalu bayangkan, barangkali ketika kita berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala cabut nyawa kita, Allah kirimkan malaikat untuk mencabut ruhnya kita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita berada di kamarkah, di dalam rumahkah, di dalam kantorkah, di ruangankah, ataukah di pasarkah, di dalam malkah kita, semuanya pasti diketahui oleh Allah apa yang kita perbuat. Semuanya pasti Allah Subhanahu wa taala catat dari segala apa yang kita kerjakan. Tangan-tangan akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kaki-kaki akan menjadi saksi pada hari kiamat. Semua anggota tubuh kita akan menjadi saksi pada hari kiamat dari apa yang kita kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana kondisi manusia pada hari kiamat. Ada manusia yang pada hari kiamat dia sangat heran. Ternyata Allah Subhanahu wa taala buat semua anggota tubuhnya bisa berbicara dan menjadi saksi pada hari kiamat. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka manusia mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina. Wahai kulit, kenapa engkau berbicara? Kenapa engkau berbicara atas kami? Engkau mempersaksikan dari apa yang semua kami perbuat. Tidak tangannya juga ikut berbicara. Tidak kakinya juga ikut mempersaksikan. Semua kulitnya, semua anggota tubuhnya akan menjadi saksi pada hari kiamat tentang apa yang dikerjakan, tentang apa yang diperbuat, tentang apa yang pernah dilakukan. Semuanya akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maka kulit-kulit tersebut mengatakan, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull syai'. Sesungguhnya kami bisa berbicara itu karena Allah yang mengizinkan kami untuk berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dan dialah yang mengizinkan segala sesuatunya bisa berbicara. Iya. Dan hanya kepada Allah kita semuanya akan dikembalikan. Bagaimana caranya seorang muslim dia tidak takut kepada Allah? Pada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Pada Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk memberikan hukuman
kepada seorang hamba ketika dia berbuat maksiat. Bagaimana caranya seorang hamba dia ingin berbuat maksiat, berbuat dosa? Iya. Sementara setiap dosa yang dikerjakan pasti ada malaikat yang mencatat sebaik-baik catatan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah. Tidak ada sebuah ucapan yang kita ucapkan. Iya. Harusnya ayat ini sering kita sampaikan ya, agar supaya menjadi pelajaran dan tamparan keras kepada kita semuanya, agar supaya kita pandai-pandai untuk menjaga lisan. Percuma seorang hamba memperbanyak ibadahnya, salat malamnya dia jaga, puasa siangnya dia jaga, dia sering bertasbih, sering berzikir, sering baca Quran, sering hadir bermajelis ilmu agama, namun semua itu percuma ketika dia tidak mampu menjaga lisannya. Iya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak yang diucapkan oleh manusia dari sebuah ucapan kecuali akan dicatat oleh malaikat yang senantiasa hadir dan tidak pernah gaib. Semuanya ada malaikat yang senantiasa berada di pundak-pundak kita. Dari malaikat yang senantiasa mencatat apa yang kita ucapkan. Semuanya, yang baik, yang buruk, yang bermain-main, yang bercanda akan dicatat oleh malaikat. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada sebuah ucapan yang pernah diucapkan oleh salah seorang penyair Arab. Dan sebenarnya ucapan ini harusnya menjadi menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan harusnya ucapan ini ditulis dengan tinta emas karena sangat berharga sekali. Iya. Ucapan yang dikatakan, "Idza kunta fi dhulmatin fi ribatin wan nafsu da'iyatun ila tughyanin fastahyi min nadhari al-ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Seakan-akan penyair Arab ini berbicara tentang kondisi manusia di zaman sekarang. Yang banyak di antara manusia ketika berbuat dosa, mereka sembunyikan dosanya. Mereka menyangka ketika perbuatan dosanya tersebut disembunyikan, mereka kerjakan dalam rumahnya, mereka kerjakan dalam kamarnya, mereka kerjakan di dalam kantornya. Seakan-akan mereka berfikir itu semuanya tidak ada yang menyaksikannya. Idza kunta fi dhulmatin fi ribatin, jikalau engkau berada di kegelapan malam, di dalam rumahmu, di dalam kamar, dimanapun engkau berada. Wan nafsu da'iyatun ila tughyani, sementara jiwa berhasrat untuk berbuat maksiat. Kan biasanya begitu ya? Jikalau kita bersendiri tanda kutip, kita mengira bahwasanya kita sedang sendirian. Kalau Rabbi, jangan pernah berpikiran kita sedang sendirian. Sesungguhnya ada dua malaikat yang berada di samping kanan kiri kita. Iya. Wan nafsu da'iyatun ila tughyanin. Ketika engkau berada di kegelapan malam, kemudian sementara jiwa berhasrat untuk berbuat maksiat, fastahi min nadharil ilahi wa qul laha. Ingatlah dan malulah kalian. Malulah dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala dan katakan kepada jiwa, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Katakan kepada jiwa, sampaikan kepada jiwa, hantam jiwa itu, iya, pukul jiwa itu, sampaikan, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani. Sesungguhnya yang menciptakan kegelapan tersebut, dia sedang memperhatikanku. Iya, semuanya kita diperhatikan. Jangankan dari perbuatan kita, apa yang terbetik dalam hati, apa yang kita inginkan setelah majelis ilmu ini, Allah semuanya sudah tahu. Iya, bahkan semua yang terjadi di dalam alam dunia ini, Allah sudah mengetahuinya, Allah sudah takdirkan jauh-jauh sebelumnya, sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadiran khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir makhluknya. Siapa yang akan berbuat maksiat, siapa yang akan mengerjakan ketaatan, siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka, siapa yang siapa yang taat beragama, siapa yang ingkar kepada Allah, Allah semuanya sudah tahu, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah catat? Kataballahu maqadiran khalaiq. Allah catat takdir-takdir makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelumnya. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, bukan penciptaan manusia ya. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah gariskan semua itu. Allah sudah tuliskan takdir-takdir makhluknya. Mau kemana kita?
Maka tidak ada jalan agar supaya kita terhindar dari musibah, dari kejelekan, dari hukuman Allah, kecuali untuk senantiasa berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa takut kepadanya. Ya. Perhatikan bagaimana para nabi dan para rasul. Allah sifatkan mereka itu adalah seorang hamba yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan kisahnya Nabi Ayub, Allah sebutkan kisahnya Nabi Zakaria, Allah sebutkan kisahnya Nabi Yunus. Di selang pembahasan kisah-kisah para nabi dan para rasul, Allah sebutkan tentang sifat mereka. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka itu para nabi dan para rasul yang telah disebutkan kisahnya adalah mereka senantiasa bersemangat dalam kebaikan kepada kami, kata Allah. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan mereka takut dan mengharap pahala dari Allah. Coba lihat, itu para nabi dan para rasul sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosanya, diberikan jaminan surga, diampuni dosa-dosanya, diberikan keselamatan pada hari kiamat, dimudahkan segala urusannya pada hari kiamat. Bersamaan demikian, mereka memiliki rasa takut kepada Allah yang sangat-sangat dalam. Iya. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan mengharapkan pahala, kata Allah. Kita adalah manusia yang berlumuran dengan dosa. Tidak ada yang jaminan kepada kita dimasukkan ke dalam surga. Kita setiap harinya berbuat maksiat, setiap harinya berbuat dosa, setiap harinya kita lalai. Banyak sekali nikmat Allah berikan kepada kita. Dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat agama Islam, nikmat mengenal sunnah, nikmat dari berbagai nikmat. Namun ternyata dari berbagai nikmat tersebut malah kita pergunakan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat tersebut kita gunakan untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya nikmat Allah berikan kepada kita, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat lisan, nikmat kaki, nikmat tangan, itu harusnya kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah. Kita gunakan untuk baca Quran. Kita gunakan kaki ini untuk melangkahkan ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Mata kita gunakan untuk melihat mushaf. Tangan kita gunakan untuk memegang mushaf. Tangan kita gunakan untuk berzikir. Tangan kita gunakan untuk memegang perkara-perkara baik. Harusnya demikian. Itu para nabi dan para rasul yang segala kemuliaan Allah berikan kepada mereka disebabkan karena mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau Anda ingin mendapatkan kebaikan, jikalau Anda ingin mendapatkan kemuliaan, jikalau Anda ingin mendapatkan tinggi derajat, maka milikilah rasa takut kepada Allah. Milikilah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan tadi, seorang hamba yang senantiasa menumbuhkan rasa takutnya kepada Allah pada dirinya, itu akan membuat dirinya semakin bersemangat dalam melakukan ketaatan, akan membuat dirinya semakin jauh dari perbuatan maksiat. Dan hari-hari ini saya katakan, tidaklah terjadinya perbuatan zina, tidaklah terjadinya perselingkuhan, tidaklah terjadinya pembegalan, tidaklah terjadinya dari berbagai dosa dan maksiat disebabkan karena kurangnya rasa takut manusia di hari-hari ini. Seakan-akan tidak ada surga dan neraka ketika mereka berbuat maksiat. Seakan-akan tidak ada balasan ketika mereka berbuat dosa. Seakan-akan mereka tidak akan melewati jembatan pada hari kiamat. Kalla wa rabbi, sekali-kali tidak. Pahami dan yakini bahwasanya semua apa yang kita kerjakan akan ada balasannya di dunia ataukah di akhirat kelak. Iya. Itu dampaknya. Dan itu yang kita saksikan. Terjadi dari berbagai perbuatan dosa dan maksiat, dan meratanya dosa tersebut di tengah kaum muslimin disebabkan karena kurangnya rasa takut manusia di hari-hari ini. Seakan-akan tidak ada Tuhan yang bisa melihat perbuatan mereka. Iya, seakan-akan tidak ada malaikat yang akan mencatat dari semua perbuatannya. Subhanallah. Mana rasa takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai ketika kita berbuat maksiat, berbuat dosa, Allah kirimkan langsung bala. Allah kirimkan langsung musibah secara tiba-tiba. Dan bahayanya, perhatikan di sini. Bahayanya ketika perbuatan dosa tidak ada mengingkarinya
Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala meratakan musibah itu kepada manusia. Bukan cuma mengenai orang yang jelek saja. Orang yang baik, orang yang saleh, orang yang beriman, orang yang bertakwa juga akan kena imbasnya. Disebabkan karena ketika terjadi perbuatan dosa tidak ada yang mengingkarinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Aw la yushikanna Allah an yu'ammima 'alaikum al-iqab, thumma tad'un fala yustajabu lakum. Perhatikan hadis yang sangat mulia ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian senantiasa mengajak kepada kebaikan. Harus ada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Siapapun kita bisa memerintahkan kepada kebaikan. Seorang suami bisa memerintahkan kebaikan untuk istri dan anak-anaknya. Iya. Seorang kawan dia bisa perintahkan kebaikan untuk tetangganya, untuk saudaranya. Harus ada orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Wala tanhauna 'anil munkar. Hendaknya kalian betul-betul mencegah dari kemungkaran. Kemungkaran apapun, kecilkah, besarkah, apalagi kemungkaran yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita. Iya. Atau kemungkaran yang dikerjakan oleh mereka-mereka yang menjadi tanggung jawabnya kita, dari istri, dari anak, atau siapapun yang menjadi tanggung jawabnya kita. Hendaknya cegah kemungkaran tersebut. Kenapa demikian? Kenapa harus dicegah? Kenapa harus ada orang memerintahkan kepada kebaikan? Atau Allah Subhanahu wa taala meratakan musibah kepada kalian, diratakan musibah. Bukan cuma orang berbuat dosa saja mendapatkan imbasnya, tapi semua mendapatkan imbasnya. Iya. Thumma tad'un fala yustajabu lakum. Kemudian kalian berdoa, ternyata doa kalian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi. Terjadi gempa bumi dan tsunami, terjadinya banjir bandang, terjadinya angin taupan, terjadinya berbagai musibah di negeri kita, dan ternyata yang mendapat imbasnya bukan cuma orang jelek, bukan cuma orang kafir, bukan cuma orang bejat, orang beriman juga mendapatkan imbasnya, orang bertakwa juga mendapatkan imbasnya, mendapatkan efek buruknya. Kenapa demikian? Karena kurang orang-orang yang memberitakan kebaikan, karena kurang orang-orang yang mencegah dari kemungkaran, sehingga Allah meratakan musibah tersebut. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian wahai manusia, takut kalian akan sebuah fitnah, akan sebuah ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Itulah musibah yang Allah ratakan ketika tidak ada lagi orang-orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mempertanyakan kepada diri, kemana rasa takutnya kita kepada Allah? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita dari berbagai nikmat. Kita diberikan kemudahan, diberikan keamanan, bisa beribadah sesuai dengan kita inginkan. Kita bisa beraktivitas, bisa bekerja, bisa bertemu dengan sanak keluarga, bisa berkumpul dengan saudara-saudara. Berbagai nikmat Allah berikan kepada kita. Lantas apakah nikmat tersebut kita bergunakan untuk semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Mana rasa takutnya kita kepada Allah? Iya. Mana rasa takutnya kita kepada Allah? Jangan pernah terpengaruh dengan mereka-mereka yang bergelimang dengan dosa. Jangan terpengaruh dengan mereka orang kafir yang bergelimang dengan dosa, dosa zina, dosa homo, dosa LGBT, dosa ini. Jangan pernah terkecoh dengan mereka. Sebab mereka memang sengaja Allah tunda siksaan mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhihimul amal, fasawfa ya'lamun." Wahai Muhammad, biarkan mereka orang kafir. Biarkan mereka terbuai oleh angan-angannya. Biarkan mereka memakan dari apa yang mereka inginkan. Wa yunhihimul amal, biarkan mereka terbuai oleh angan-angannya. Fasawfa ya'lamun, tapi ingat, mereka pada hari kiamat akan mengetahui setiap perbuatan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun." Biarkan mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir, mereka bergelimang dengan dosa, banyak dunianya, banyak hartanya, kemudian mereka gunakan untuk perbuatan dosa. Biarkan mereka wahai Muhammad. Kita juga katakan demikian, biarkan mereka. Iya. Apa saja yang mereka inginkan bisa mereka kerjakan. Mau berbuat zina, mau LGBT, terserah mereka buat apa saja, biarkan mereka. Jangan berpengaruh dengan mereka. Dzarhum yakhudu wa yal'abu, biarkan mereka bermain-main dalam kehidupan dunia ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
Fasawfa yulaqu alladhi zarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Sampai tiba saatnya mereka akan berjumpa dengan sebuah hari yang dijanjikan oleh mereka, dijanjikan kepada mereka. Hari apa itu? Itulah hari kiamat. Hari kiamat di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap dari kita pasti akan berbicara di hadapannya tanpa penterjemah, tanpa perantara. Ma minkum min ahadin. Dalam hadis Ali bin Hatim, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhum ar-Rahman, laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada salah seorang pun di antara kalian, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya, rakyat jelata, pemimpin, pemerintah, aparat keamanan, siapapun dia pasti akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaysa bainahu wa bainallahi tarjuman. Dan tidak ada antara mereka dengan Allah perantara sama sekali. Tidak ada perantara, tidak ada orang ketiga, tidak ada pihak ketiga, tidak ada penterjemah. Semuanya akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang Allah inginkan. Dan pada hari kiamat bukan lisan yang berbicara. Itu bahayanya. Pada hari kiamat ketika Allah bertanya kepada kita, Allah bungkam itu lisan. Bukan lisan yang berbicara. Tapi apa yang berbicara? Apa yang berbicara pada hari kiamat? Tangan dan kaki yang akan berbicara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Hari di mana kami bungkam semua lisan, dibungkam semuanya. Allah berbicara dengan manusia bukan dengan lisan lagi, tapi tangannya berbicara. Bahayanya ketika tangan tersebut tidak pernah kita gunakan dalam ketaatan. Itu bahayanya. Dia akan bersaksi pada hari kiamat, ya Allah, tangannya si fulan selalu berbuat ini, selalu mengambil ini, selalu mengambil ini, selalu berbuat ini. Itu bahayanya. Iya. Kemudian kaki juga ikut bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari di mana kami bungkam semua lisan. Yang merasa hebat di dunia ini, jangan terlalu merasa hebat, jangan terlalu merasa bangga. Sebab semuanya akan rata di hadapan Allah. Semuanya adalah hamba Allah, tidak bisa berkutik di hadapan Allah. Semuanya lisan akan dibungkam. Wa tukallimuna aydihim. Hari di mana tangan akan berbicara dengan kami. Wa tashhadu arjuluhum. Dan hari di mana kaki itu akan menjadi saksi, kata Allah, bima kanu yaksibun, dari semua apa yang mereka kerjakan. Iya. Tinggal kita pikirkan diri kita, jemaah sekalian. Ketika kita berbuat dosa, di mana rasa takutnya kita kepada Allah? Suatu ketika ada sebuah kisah yang dengannya kita tutup majelis kita di malam hari ini. Suatu ketika ada salah seorang datang kepada salah seorang ulama mempertanyakan, dan dia minta izin untuk berbuat zina. Dia mengatakan kepada imam tersebut, wahai imam, bolehkah saya untuk berbuat zina atau berbuat dosa di dunia ini? Maka jawaban cerdas dari salah seorang imam tersebut, dia mengatakan, silahkan engkau berbuat dosa, tapi ingat, kamu boleh berbuat dosa di sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala tidak melihatnya. Silahkan kamu berbuat dosa. Silahkan kerjakan apa saja. Mau ambil harta yang bukan milikmu, silahkan ambil, kerjakan saja. Mau berbuat ini, berbuat itu, kerjakan, silahkan. Tapi ingat, boleh kamu kerjakan di sebuah tempat yang Allah tidak mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, adakah sebuah tempat Allah tidak mengetahuinya? Tidak ada. Semuanya Allah ketahui. Semuanya Allah lihat. Ya. Dan pada hari kiamat akan diperlihatkan kepada manusia tersebut. Ya. Bagus kalau orang beriman akan ditutup rahasianya, akan ditutup dari aibnya. Tapi orang kafir ditampakkan dari semua perbuatannya, ditampakkan semuanya. Kemudian jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita selalu berpikir bahwasanya orang-orang awam saja yang berbuat dosa. Kita pun selaku orang-orang yang telah kenal sunnah, sudah terlalu banyak dosa yang telah kita kerjakan. Sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Mari kita introspeksi diri dari setiap dosa yang kita kerjakan. Sudahkah kita bertaubat darinya? Setelah kita bertaubat, apakah taubat tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Agar supaya kita memotivasi setiap dari kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Iya. Jangan pernah mengharamkan orang lain untuk bertaubat dari perbuatan dosanya, tapi lihat diri sendiri. Lihat diri sendiri, kita juga sudah berlumuran dengan dosa. Berapa kali kita melihat perempuan? Berapa kali kita menelantarkan perintah Allah? Berapa kali kita menelantarkan hak kedua orang tua?
Berapa kali kita merendahkan orang lain, berapa kali kita mengambil yang bukan milik kita. Itu semuanya kita perhitungkan. Iya, dan kita tanyakan pada diri kita di mana rasa takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga yang singkat ini memberikan manfaat kepada seluruhnya, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa takut kepada-Nya dan senantiasa introspeksi diri dari segala kesalahan dan perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dari segala dosa-dosa kita, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang dirahmati, dijaga di atas kebaikan, dijauhkan dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah dan menjauhkan kita dari su'il khatimah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran antum, dan saya berterima kasih juga kepada panitia masjid sudah mengundang saya di tempat ini untuk berceramah, untuk menyampaikan kajian. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas antum semuanya dengan sebaik-baik balasan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.